Awal cerita kita mulai dari Mio yang sedang bahagia. Mio bahagia karena tunangannya saat ini udah diresmikan oleh Kudo Kyoka. Mio juga berjanji di sisa hidupnya akan selalu setia kepada Kudo Kyoka dan akan selalu berada di sisinya. Oke, kita kembali ke Mio. Mio sekarang sedang menjemur pakaian di halaman rumah keluarga Kudo. Di sana diperlihatkan juga Kudo sedang melakukan latihan menggunakan pedang kayu. Mio mencoba untuk mengintip dan dia sangat terpaku dengan ketampanan dan keeleganan Kudo yang sedang melakukan latihan pedang. Namun dirinya sadar, Mio ini sadar bahwa bukan saatnya untuk terpaku sekarang itu. Akhirnya Mio dengan inisiatif dan sigap segera menyiapkan minuman dan sapu tangan. Lalu Mio memberikannya kepada Kudo yang sekarang udah selesai melakukan latihan pedang. Dengan wajah yang sangat tampan sambil membersihkan keringat, Kudo itu mengucapkan rasa terima kasih ke Mio. Seketika melihat wajah Kudo yang sangat elegan, Mio itu langsung memerah karena lagi-lagi pesona yang dipancarkan oleh Kudo ini sangat berkarismatik. Kudo sadar dan langsung mendekati wajah Mio. Lalu si Kudo berkata, "Mio, wajahmu memerah, apa kamu baik-baik saja?" Kudo berbicara seperti itu tuh dia tuh sambil memegang si keningnya Mio karena Kudo mengira Mio ini sedang demam akibat wajahnya merah. Padahal faktanya wajah Mio merah itu bukan karena dia demam, tapi karena dia malu. Oke, karena Mio sangat gugup dan dia berbicara gagap di situ sambil membalas ke arah Kudo. "Aku baik-baik saja tuan." Itu sambil gagap Mio berbicara seperti itu. Mendengar bahwa Mio baik-baik saja, si Kudo ini memutuskan untuk mandi dan Kudo juga di sana menitipkan pesan untuk Mio ini jangan terlalu banyak bekerja. Mio harus beristirahat, jangan terlalu memaksakan diri bekerja terus-menerus, tapi pikirkan juga kondisi tubuhmu. Nah, di situ kita diperlihatkan kembali ke wajah Mio yang masih memerah. Dia bergumam dalam hatinya yang sedang berdetak kencang karena gara-gara Kudo tadi mendekatinya sambil memegang keningnya. Selang beberapa waktu, kediaman Kudo ini didatangi oleh satu orang tamu perempuan yang sangat dewasa. Wanita tersebut ternyata mengetahui nama Mio dan dia menyebutnya Mio-chan. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya dan ternyata dia itu adalah kakaknya Kudo Kyoka. Nah, wanita tersebut tuh bernama Kudo Hazuki. Nah, ini orangnya. Mio sangat kaget, ternyata dia itu adalah kakaknya Tuan Kudo Kyoka. Mio melihat penampilan Hazuki ini sangat terpesona dengan kerampingan tubuhnya, tinggi badannya, rambut coklatnya, dan wajahnya Hazuki yang memberikan suasana ketenangan. Nah, Yuri ada di sana dan menyambut kedatangan Hazuki. Hazuki langsung memegang kedua tangannya Yuri sambil berkata, "Ah Yuri, lama kita tak bertemu." Sontak, karena suara yang dikeluarkan oleh Hazuki ini sangat berisik, itu membuat Kudo Kyoka ini sampai datang keluar rumahnya dan dia langsung berkata kepada kakaknya sendiri, "Hei kakak, kau selalu berisik seperti biasanya." Oke, mulai dari sini gue mau nyebut Kudo Kyoka ini Kyoka aja ya. Sebelumnya kan gue nyebutnya Kudo, nah sekarang gue sebut Kyoka karena ada dua Kudo di sini sekarang. Ada Kudo Kyoka dan satu lagi ini Kudo Hazuki. Oke, lanjut. Hazuki di situ menanyakan kabar dan kerjaan apa saja yang dilakukan oleh Kyoka akhir-akhir ini. Namun Kyoka langsung menjawabnya dengan sangat simpel dan terlihat cuek lah. "Aku sekarang sedang libur." Lalu Hazuki membalasnya, "Aduh, sampai sekarang kau ini masih belum ramah ya meski sudah dapat tunangan secantik dia." Hazuki berkata seperti itu tuh sambil memeluk Mio. Lagi-lagi seperti biasa lah, Mio ini gampang merah wajahnya dan sangat malu. Sekaligus dia juga bahagia karena bisa disebut cantik oleh orang yang menurutnya lebih cantik. Ternyata kedatangan Hazuki ke kediaman Kudo itu bukan cuma main-main dan untuk berkunjung saja, bukan. Ternyata
Hazuki ini diminta oleh adiknya yaitu Kyoka untuk mengajarkan Mio menjadi seorang nyonya untuknya kelak. Seperti yang kita tahu kan bahwa Mio ini akan menjadi pendamping kepala keluarga apabila nikah sama Kudo Kyoka. Jadi ya mau nggak mau Mio ini harus belajar tata krama etiket seorang bangsawan lah istilahnya, atau sebagai petinggi gitu. Tapi itu semua tuh bukan Kudo Kyoka yang minta, bukan. Itu semua tuh Mio yang menginginkannya sendiri. Nah, ada adegan satu di mana Mio ini memohon ke Kyoka untuk diajari beberapa cara untuk menjadi seorang istri yang baik atau menjadi seorang nyonya. Sebenarnya Kyoka ini nggak mempermasalahkan hal itu. Itu nggak perlu lah Mio itu menjadi seorang istri yang sempurna dan bersikap layaknya nyonya atau pendamping kepala keluarga, itu nggak perlu. Kyoka tuh tidak menginginkan hal itu, tapi itu semua Mio yang menginginkannya dan memintanya. Ya akhirnya mau tidak mau Kyoka menyetujuinya, dan akhirnya Hazuki lah orang yang Kyoka minta untuk menjadi gurunya si Mio. Oke, di sini Hazuki terlihat sangat bahagia melihat Mio yang akan menjadi muridnya. Dia bertekad menjadikan Mio wanita yang sempurna. Beralih ke adegan lain. Di sini kita diperlihatkan ada kondisi orang tua yang sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Nah, ini nih orangnya. Dia tuh sedang berada di balik tirai dan sedang tertidur di atas kasur. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya sangat pucat, seolah seperti orang yang sebentar lagi itu akan meninggal. Lalu, orang tua itu berbicara pelan, menjijikan, mengesalkan, sungguh merusak pemandangan. Tak disangka, orang tua itu kedatangan seorang pria yang cukup tampan dan berkarismatik, dan inilah orangnya fotonya. Lalu, pria itu menyapa dan mendudukkan kepalanya sambil ke arah tirai. Saya yakin ini saat yang tepat untuk meminta izin, Yang Mulia. Tidak ada alasan lagi untuk menderita lebih lama. Pria itu seolah seperti meminta sesuatu kepada orang tua itu atas harapannya. Pria tua itu membalasnya karena menurutnya itu sangat tidak sopan berbicara seperti itu pada saat ini. Lalu pria muda itu langsung bersujud dan meminta ampunan kepada Yang Mulia. Namun sang raja itu atau sang orang tua itu bilang dan sadar bahwa bidak-bidak ini akan segera bergerak. Dia mengizinkan pria muda itu melakukannya dan jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, segera pria muda itu tuh pamit dan pergi, langsung bergerak sesuai perintah dia. Dan dalam keadaan yang sangat parah, bahkan seorang orang tua itu tuh udah nggak bisa lagi untuk melihat, pandangannya udah gelap, dan dia membunyikan sebuah bel untuk memanggil pelayannya. Dia berkata, pimpin semangat Otsutsuki ke desa, nyawa rakyat sudah tidak ada artinya lagi dan kita harus mengalahkan kemampuan itu. Kita diperlihatkan di area ruang tamu kediaman Kudo. Di sana ada 3 orang yang sedang berbincang. 3 orang itu adalah Kudo Kyoka, Kudo Hazuki, dan juga Mio. Kyoka duduk di dekat pintu sambil memejamkan matanya, karena tugasnya di sana hanya menyimak saja. Sementara Hazuki dan Mio sedang berbincang tentang rencana atau pelajaran apa saja yang akan dipelajari untuk menjadikan Mio wanita dan nyonya yang sempurna untuk Kyoka, dan juga itu sebagai perkenalan awal Hazuki di sana. Lalu Hazuki di sana sambil bercerita bahwa dirinya adalah lulusan akademi perempuan khusus dan dirinya sudah banyak mendapatkan berbagai hal saat usianya masih muda. Maka dari itu, jika hal-hal dasar dia masih bisa mengajarkannya kepada Mio. Namun Hazuki berkata pada Mio, "Aku harap itu tidak apa-apa denganmu, Mio." Hazuki berbicara sambil sedikit murung. Sontak, Mio langsung meresponnya dan berkata, "Memangnya kenapa?" Lalu, Hazuki menjelaskannya secara detail bahwa dirinya dulu pernah gagal dalam pernikahan dan dia merasa bahwa dia akan menjadi kakak ipar yang menyebalkan dan mengganggu bila berada di sekitar Mio dan Kyoka. Mio sangat kaget ternyata hal itu dapat terjadi kepada orang sesempurna Hazuki. Karena mau dilihat dari manapun, Hazuki ini sangatlah sempurna untuk menjadi seorang istri, bahkan nyonya.
Mio sangat murung mendengar hal itu, sambil melihat ke arah bawah dan berkata, "Aku tidak menghiraukannya sama sekali. Kamu sangat cantik dan tidak mengganggu sama sekali." Hazuki sangat bahagia mendengar hal itu. Dia langsung menerjang Mio dan memeluknya sambil berkata, "Syukurlah, kau memang sangat baik sekali, Mio." Hazuki memeluk Mio sambil berbicara kepada Kyoka dan meliriknya. "Hei, apakah aku boleh membawa Mio pulang?" Jelas, Kyoka tidak menginginkannya dan dia membalas, "Tidak bisa." Hazuki kembali merayu Kyoka, "Pelit sekali kamu ini. Aku akan lebih mudah mengajarinya jika membawa Mio pulang dan dapat menolongnya kapanpun." Kembali lagi-lagi jawaban dari Kyoka jelas adalah tidak bisa. Hazuki malah menggoda Kyoka sambil berkata, "Hahaha, itu benar. Jika aku membawa Mio ke rumah, kau pasti akan kesepian ya." Namun di sana Kyoka itu mencoba untuk mengalihkan pembicaraan karena jelas-jelas itu sangat membuatnya malu dan dia tidak mau pesonanya sebagai kepala keluarga itu tercoreng akibat kemaluan yang dia perlihatkan lah. Dan akhirnya mereka berdua pun malah bercanda seperti adik kakak pada umumnya. Mio lalu memandangi mereka berdua, yaitu Kyoka dan Hazuki, sangatlah akrab. Jelas hal itu membuat si Mio ini sangat iri karena seperti yang kita tahu, Mio tuh sangat berbeda dengan mereka berdua, di mana Mio juga sedikit kesepian melihat mereka berdua bercanda. Nah, lalu si Kyoka dan Hazuki ini menyadari bahwa Mio ini sedang melamun. Lalu mereka berdua berkata kepada Mio, Mio, apa kamu baik-baik saja?" Mio membalas bahwa dirinya itu baik-baik saja. Hazuki mengira bahwa Mio sedang tidak sehat dan menyuruhnya untuk beristirahat dulu. Jangan memaksakan diri untuk berlatih. Namun Mio membantahnya dan menegaskan bahwa dirinya sehat-sehat saja. Kyoka yang melihatnya itu sangatlah khawatir dengan keadaan Mio. Ya jelas akibat kejadian tempo hari yang menimpa Mio juga. Nah, singkat waktu, Mio dan Hazuki memulai rencananya. Hazuki menjelaskan akan ada pesta 2 bulan lagi, dan itu akan menjadi awal bagi Mio untuk memperlihatkan dirinya sebagai seorang nyonya. Hazuki mengajak Mio untuk pergi dan menghadiri pesta tersebut. Mio sangat kaget dan sedikit pesimis karena hanya 2 bulan saja dia belajar. Dirinya berasumsi bahwa itu sangatlah mustahil baginya. Hazuki mencoba untuk meyakinkan Mio. Dia berkata bahwa pesta itu tidak perlu dibawa serius karena yang mengadakan hanya orang yang biasa-biasa saja, dan bagi keluarga Kudo itu bukan dikhususkan untuk didatangi. Jadi tidak ada salahnya itu dijadikan pembelajaran. Di sana si Kyoka juga ikut meyakinkan Mio untuk mengikuti pesta tersebut. Kyoka berkata kepada Mio, "Tidak peduli apa yang kamu pelajari, tidak ada artinya jika tidak dilakukan, bukan?" Nah, lalu Mio pun akhirnya termotivasi dengan perkataan dua saudara Kudo itu. Dengan kemantapan hati dan tekadnya, dia memutuskan untuk mengikuti pesta itu. Singkat waktu, perkenalan antara Hazuki dan juga Mio itu telah selesai. Hazuki harus pulang dan berpamitan kepada Kyoka serta Mio dan juga Yuri. Hazuki meminjamkan beberapa buku pembelajaran kepada Mio dan dia meminta Mio untuk membacanya jika ada waktu luang saat dia beristirahat. Setelah Hazuki pulang, Mio pun langsung membaca satu persatu buku yang telah Hazuki pinjamkan itu. Dia membacanya di kamar miliknya dan pintu dari kamar itu terbuka, tidak ditutup oleh si Mio. Nah, di sana Kyoka itu menengoknya dengan raut wajah yang sangat khawatir. Dia sadar bahwa akhir-akhir ini Mio sangat pucat wajahnya dan terlihat kurang tidur. Kyoka sebenarnya sangat ingin melarang Mio untuk belajar dulu dan harusnya Mio ini memperbanyak dulu istirahat. Tapi di sisi lain, wajah Mio ini walaupun sangat pucat dan kurang tidur, Mio ini memperlihatkan kondisi yang bahagia. Jadi mau nggak mau Kyoka nggak mampu melarangnya dan lebih memilih untuk membiarkan dulu Mio menikmati ketenangan hidupnya di sini. Nah, karena sudah malam, larut malam, si Kyoka memutuskan untuk pergi ke kamarnya.
dan dia rasa sudah cukup untuk melihat kondisi Mio. Nah, Kyoka ini bersiap untuk tidur dan Kyoka merasakan ada beberapa tanda-tanda aneh semenjak Mio ini berada di rumahnya. Awalnya tanda itu sangatlah tipis, tapi tidak salah lagi bahwa itu adalah tanda munculnya kemampuan dari Mio. Nah, singkat waktu malam pun tiba dan Mio yang sedang tertidur dia bermimpi buruk sambil menangis dan berkata begini, Mio, hentikan, cukup, hentikan, cukup. Mio terus mengulangi kata-kata itu sambil terlelap tidur. Kyoka yang terbangun segera menghampiri Mio dan mendengar hal itu. Si Kyoka ini langsung menggenggam tangannya si Mio sambil berkata bahwa sepertinya ini adalah kemampuan keluarga Usuba. Namun Kyoka tidak tahu bahwa keluarga Usuba ini mempunyai kemampuan apa saja. Tapi saat ini si Kyoka lebih memilih untuk menjaga dulu Mio dan menenangkan Mio agar tidurnya nyenyak. Pagi hari pun tiba. Mio terbangun dari tidurnya dan dia sangat terpukul karena mimpi buruk itu terus-terus saja terjadi setiap hari saat ia tertidur. Inilah yang membuat dirinya itu kurang sehat dan wajahnya pucat. Mimpi yang dia alami itu sangat bermacam-macam ya, mulai dari dikucilkan keluarga Saimori, diteriaki orang asing, dikejar penampakan aneh, bahkan yang paling parah itu dia melihat Kyoka serta Yuri itu meninggal dalam mimpinya. Jelas hal itu sangat menyiksa bagi Mio, tapi Mio memilih untuk tetap tegar. Dia menepuk kedua pipinya sendiri karena jika dia murung itu hanya akan membuat Tuan Kyoka itu khawatir. Dan jelas Mio tidak mau hal itu terjadi. Dia tuh nggak mau membuat Kyoka ini khawatir pada dia terus-terusan. Singkat waktu Kyoka pun pergi bekerja seperti biasa. Si Yuri sama Mio ini mengantarnya sampai ke depan rumahnya. Nah lalu si Yuri ini menyadari bahwa Mio juga sedikit pucat dan dia mempertanyakan apakah Mio itu baik-baik saja. Yuri juga menyuruh Mio untuk beristirahat. Tapi lagi dan lagi Mio mengatakan bahwa dirinya itu tidak apa-apa dan memilih untuk bekerja lagi seperti biasanya. Dan karena hari ini Hazuki akan datang, dia bilang kepada Yuri, Mio ini bilang kepada Yuri, dia akan menyiapkan kamar untuk Hazuki. Namun ternyata Yuri udah mempersiapkannya duluan dan si Yuri itu memaksa Mio untuk beristirahat, jangan memaksakan diri. Khawatir, Yuri juga sangat khawatir kepada Mio. Nah, akhirnya terpaksa Mio pun ya beristirahat di kamarnya. Nah, waktu istirahat yang dia gunakan ya untuk membaca buku-buku yang telah dipinjamkan oleh Hazuki. Nah, buku-buku itu tuh berbagai macam, ada tentang buku rumah tangga, mengurus anak, menjadi istri yang baik, menjadi istri yang bijak, bahkan ya menjadi keluarga yang sempurna lah. Mio sedikit pesimis saat membaca buku itu, apakah dirinya mampu melakukan itu. Namun, rasa pesimis itu kembali mampu dia hilangkan dengan cara menepuk kedua pipinya. Hazuki pun telah sampai sekarang di kediaman rumah Kudo. Mereka berdua memulai untuk belajar. Hazuki menanyakan kepada Mio, apa saja yang telah dia pelajari semasa kecil. Mio menjelaskan apa saja yang telah dia alami selama berada di keluarganya. Nah, dia tuh menceritakanlah semua detail-detail saat dia kecil. Nah, atas cerita itu Hazuki menangis dan terharu dengan apa yang dialami oleh Mio. Dia langsung menerjang dan memeluk Mio sambil berkata, "Kau sangat hebat, Mio. Sekali kau mengagumkan." Dan di sana Hazuki meminta Mio untuk memanggilnya kakak lah. Si Hazuki itu meminta si Mio untuk memanggilnya kakak. Namun hal tak sedap terlintas di dalam pikirannya si Mio. Dia merasa kata-kata itu sangat menyakitkan baginya. Trauma akibat adik tirinya yang bernama Saimori ini yang sering menyebutnya kakak padanya membuat Mio ini sangat ketakutan, terngiang-ngiang lah. Si Mio ini terngiang-ngiang bahwa kata-kata kakak ini sangatlah menakutkan. Hazuki juga menjelaskan bahwa dirinya akan menjadi keluarga dan Mio harus lebih mendekatkan diri padanya. Jadi tidak ada salahnya jika Mio menyebutnya kakak.
Mio mencoba menyebutkan kata itu, namun dirinya itu kelihatan sangat kesusahan lah. Susah banget menyebut kakak kepada si Hazuki ini. Hazuki sadar dan dia bilang lah, Gak usah memaksakan diri jika tidak bisa. Untuk sementara ya kau panggil aku seperti biasa saja dulu. Hazuki berkata sambil memegang kedua tangannya si Mio. Di sana Mio sadar bahwa si Hazuki ini sama banget kayak Kyoka. Mereka berdua adalah orang yang sangat baik dan ramah. Oke cuy, para rakyat-rakyat otaku, mungkin cukup sekian aja ya pembahasan anime ini, episode 6-nya. Kalau lu masih suka dan lu masih penasaran dengan kelanjutannya, lu juga bisa baca manganya, yaitu dari chapter 14. Tapi kalau lu mau dengernya secara bacotan, nanti gue bikin lagi, asalkan lu like dulu, lu komen aja di bawah request. Atau lu mau suruh gua review anime yang lain juga boleh. Coba lu ramein dulu dah channel gua nih. Oke, gua akan bikinin langsung eksklusif buat kalian semua para rakyat otaku. Oke. Thank you buat lu semua yang udah nonton. Kalau dirasa suka ya lu like. Kalau misalkan suka sama channel gua ya lu tinggal subscribe, nyalain loncengnya. Oke, thank you semuanya. Bye bye para rakyat otaku. Thank you.